Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini tentang bela negara. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jendri Makaya. Kesatuan saya dari Kodim 1306 Donggala. Tugas keseharian saya ada di Koramil 07 Tewel. Baik, itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan materi. Dalam hal ini akan kegiatan materinya bela negara. Baik. Judul yang saya gunakan dalam kesempatan materi adalah bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut. Di sini kita ada ruang lingkupnya. Pertama, nilai pengantar, kedua dasar hukum, ketiga pengertian tentang bela negara, keempat nilai dasar bela negara, dan yang kelima manfaat, tujuan, bentuk, dan makna tentang bela negara, dan yang keenam penutup. Lanjut. Dalam kehidupan setiap warga negara, di sini ada konsep bela negara yang dilaksanakan oleh setiap warga negara. Itu ada dua. Yang pertama, konsep bela negara secara fisik, dan yang kedua konsep bela negara non fisik. Apa itu konsep bela negara secara fisik? Di sini diartikan bahwa usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Dengan kata lain, berarti untuk secara fisik kita berhadapan langsung terhadap berbagai bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar negeri. Contohnya kegiatan fisik seperti konflik yang sekarang lagi gencar-gencarnya, itu konflik di Papua. Kemudian ada separatis yang ada di daerah kita, yaitu ada di Poso, teroris Mujahidin Indonesia Timur. Kemudian yang kedua adalah konsep secara non fisik. Konsep secara non fisik adalah upaya untuk kita sebagai warga negara berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral, sosial, atau bidang lainnya. Jadi tidak perlu kita itu pangku senjata, kita bela negara sesuai dengan profesi atau bidang kita. Ya kita tekun. Lanjut. Dasar hukum dalam setiap bela negara itu sudah ada dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari sini sudah jelas sampaikan bahwa setiap warga negara, bukan disebutkan setiap instansi, kelompok, atau badan, atau di situ disebutkan tentaranya saja, usianya saja, tapi di situ disebutkan setiap warga negara. Berarti semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dasar hukum yang kedua terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang berdasarkan Keanggotaan Republik Indonesia tahun 1945. Situ disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan keamanan negara. Sudah makin jelas pasal 27, pasal 30 menjadi perjelas lagi dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SEMOS.
oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang sudah jelas, tidak ada yang tidak melaksanakan kegiatan pertahanan keamanan. Semua lini, semua bidang, semua diikutkan dalam usaha pertahanan keamanan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Lanjut. Dari konsep kemudian dasar hukum tersebut, kita dapat menarik pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Dari sini sudah jelas sikap dan perilaku warga negara. Karena setiap warga negara apabila perilakunya tidak mencerminkan bela negara, berarti dia tidak mencintai negara yang ia tinggali. Lanjut. Di sini kita akan lihat bagaimana nilai-nilai dasar dalam bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Sebab kita itu dikatakan poin pertama itu cinta tanah air. Kalau kita tidak cinta akan tanah air kita, maka percuma. Dia melaksanakan bela negara tidak dengan sungguh-sungguh, tapi hanya main-main, hanya dalam keterpaksaan saja. Apabila dia mencintai, arti dia itu melaksanakan usaha bela negara itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, sadar. Dia harus sadar berbangsa dan bernegara. Dia harus sadar bahwa bangsa dan negara ini adalah miliknya, bukan milik negara orang lain. Dan yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi tidak ada ideologi lain selain ideologi Pancasila. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi itulah 5 dasar nilai-nilai dalam bela negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Lanjut. Manfaat dari bela negara itu sendiri itu dapat membentuk sikap, disiplin, baik berupa disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan dalam kegiatan lain. Itu manfaat bela negara kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan, seperjuangan, seprofesi, sepekerjaan, kemudian membentuk mental dan fisik yang tangguh. Kemudian menanamkan rasa cintaan kepada bangsa, dan rasa patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian selanjutnya berbakti kepada orang tua, terutama kita anak-anak, pelajar, harus berbakti kepada orang tua, berbakti pada bangsa, terutama agama yang dianutnya. Kemudian menghilangkan sikap negatif, malas, apatis, boros, dan egois. Kemudian melatih jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok ataupun organisasi yang diemban. Selanjutnya membentuk perilaku jujur. Jadi itu manfaat bela negara, kita dibentuk untuk berperilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Itulah manfaat kita mempelajari atau mengayomi bela negara. Lanjut. Setelah kita bicara tentang manfaat, kita lanjut tentang apa sebenarnya menjadi tujuan dari bela negara itu tersebut. Tujuan bela negara tersebut adalah pertama menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam Pancasila sila pertama sampai kelima harus tetap kita jalankan nilai-nilai
tanam keadilan, kerakyatan. Jadi semua harus kita jalankan. Kemudian yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, dan kita tidak bela negara, tidak kita akan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara akan hilang. Itu tujuannya bela negara. Kemudian melestarikan budaya bangsa yang dulu. Tetap kita lestarikan budaya bangsa, karena itu adalah salah satu pemersatu kehidupan bangsa. Walaupun berbeda-beda, kita tetap budayanya mengacu pada budaya bangsa yang martabat, yaitu budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, melakukan yang terbaik, dan lakukanlah yang terbaik bagi bangsa dan negaramu. Kemudian menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Kita harus jaga identitas kita, bangsa ini, kita bangsa Indonesia yang bermartabat. Lalu inilah bentuk-bentuk bela negara di lingkungan sekolah adalah pendidikan kewarganegaraan, yaitu mempelajari, menghayati, mempertahankan hak dan kewajiban warga. Itu perlu kita tanamkan dalam jiwa adik-adik sebagai pelajar. Kemudian bagi yang sudah lanjut, sudah lulus SMA, bisa mengikuti pelatihan dasar kemiliteran melalui latihan kemiliteran tingkat dasar. Contohnya banyak itu kita lihat dalam kegiatan kepermukaan, sering sudah diperkenalkan dalam kegiatan-kegiatan atau lomba dalam kegiatan kepermukaan. Lanjut. Inilah makna bela negara. Kita sudah pelajari tujuan berperang, kita sampai kepada makna. Apa itu makna bela negara? Bagi pelajar dan generasi muda. Jadi bela negara itu tidak sekedar berupa mempertahankan negara dalam bentuk fisik, melainkan misi kemerdekaan dan sesuatu yang bermanfaat yang untuk memajukan bangsa. Jadi tidak sekedar itu, kita berlaksanakan kegiatan fisik, berbentuk fisik, melawan penjajah, melawan ancaman, tetapi sesuaikan dengan profesi kita, bermanfaat dalam rangka memajukan bangsa yang kita cintai. Lanjut. Demikianlah materi bela negara yang telah saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi generasi muda, terutama adik-adik, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang kita cintai dan tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.